سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ngaji Mas. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu جهلي وعيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور وقلبي ومكلتي وهب لي به وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والشهادة وصل وسلم كل يوم وليلة من به توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Asy-Syu'ara 124 ya. 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat 'adunil mursalin idza qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattahiduna masani'a la'allakum tahludun wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعدين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين فكذبوه وأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتدركون فيما هنا أمينين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المرسلين
أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآيات إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزلين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. 123 Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat mendustakan adu kaum Ad. Ad ini sebuah desa. Al-mursalin kepada para utusan, kepada utusannya Allah. Siapa kaum Nabi Ad ini nabinya? Nabi siapa? Nabi Hud. Ini ceritanya sebelumnya juga, ayat-ayat sebelumnya juga seperti itu, mirip. Kalau yang sebelumnya kadzabat qaumun Nuhinil mursalin, sama. Ini kaum Nabi Hud yang ini. Kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Kalau yang sebelumnya kaum Nuh. Terus nanti juga di belakang gitu. Kadzabat Samud, kaumnya Nabi Samud, kaum Samud. Terus kadzabat qaumul Lut. Pokoknya mirip, semua kaum-kaumnya itu mendustakan utusannya Allah. Semua kebanyakan utusannya Allah itu didustakan. Sama juga idza qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, sama. Yang sebelumnya juga itu qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, sama. Lut Hud mirip, ada kemiripan. Ada kaumnya Nabi Shaleh, kaum Samud itu kaumnya Nabi Shaleh. Idza qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun. Semua intinya mengajak kepada ketakwaan. Inni lakum rasulun amin.
sesungguhnya aku ini diutus pada kalian sebagai utusan yang amanah, yang amin, yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ikutilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, suruh sampaikan oleh Allah semua seperti itu. Para utusannya dipesan sama Allah untuk menyampaikan bahwa aku mengajak kalian ini tanpa imbalan, tanpa mengharapkan ujroh imbalan. Ujroh itu kalau di Arab, kalau orang kaya di Arab dikatakan tajir, ya. Tajir. Jadi kalau sampean dompetnya tebel, tajir. Kalau tebel oleh ATM tok nggak ada uangnya. In ajriya illa ala rabbil alamin, dan aku ini hanya minta imbalan hanya kepada Rabbil alamin, kepada pangerannya seluruh alam yang mengatur seluruh alam. Keunikannya yang membedakan antara kaumnya Nabi Nuh, antara kaumnya Nabi Soleh, antara kaumnya Nabi Lut dengan kaumnya Nabi Hud ini apa? Ada keunikan. Apa keunikannya? Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathuna wa tattahiduna masani'a la'allakum tahludun. Jadi kebiasaan orang kaumnya Nabi Hud ini yaitu suka mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi menjulang, tinggi, tapi nggak ditempatin, menandakan cuma buat pengakuan, membuat biar dikatakan kaya raya. Jadi dibuatlah gedung-gedung bertingkat tinggi. Tattahiduna masani'a la'allakum tahludun, juga membuat benteng-benteng supaya malaikat maut gak datang, agar mereka hidup kekal. Katanya kalau dibuat benteng yang besar, malaikat maut gak akan tembus kan. Terus kebiasaannya kaum Ad ini, wa idza batostum jabbari, tatkala dia punya kekuasaan terus menindasnya itu kejam. Tatkala menghukum, hukumannya kejam. Idza batostum jabbari, jadi siksaannya itu luar biasa. Kalau sekarang itu dimutilasi. Kalau menyiksa itu nyiksa sangat jabbarin itu sadis. Jadi kupingnya dulu dipotong, terus kulitnya diseseti, kejam. Itu kebiasaannya orang kaumnya Nabi Hud, namanya kaum Ad. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, tetaplah kalian bertakwa kepada Allah yang telah memberi rezeki, memberi anugerah pengetahuan kepada kalian. Jadi dicerdaskan manusia itu, diberi pengetahuan itu bukan tambah jauh dari Allah, seharusnya tambah mendekat. Kalau
contohkan pada zaman sekarang, dia semakin alim seharusnya semakin mendekat taqarrub kepada Allah. Namun kata Rasulullah diperingatkan, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Kebanyakan sekarang di akhir zaman nanti semakin bertambah ilmunya seseorang itu, namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka yang didapat oleh orang itu adalah tambah jauh dari Allah. Ini Rasulullah yang bilang seperti itu. Jadi niatnya menuntut ilmu hanya untuk dibuat pamer, biar dikatakan orang al-allamah, seorang yang alim. Kalau niatnya sudah salah, yang seharusnya besok orang itu masuk surga pertama kali, bahkan nantinya akan masuk neraka pertama kali. Jadi contoh seorang ulama itu dijamin orang yang akan memasuki surga pertama kali. Orang yang alim, orang yang ulama itu dijamin masuk surga itu pertama kali. Bersanding dengan para kaya dermawan, bersanding dengan orang yang mati syahid, bersanding dengan orang yang haji mabrur, bersanding seperti itu. Awal masuk surga diantaranya adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Namun bisa saja orang alim ini masuk neraka pertama kali juga. Kenapa? Karena niatnya dia alim, dia belajar agar dirinya alim, bukan karena Allah, namun karena biar dikatakan alim oleh orang lain. Terus tatkala dimasukkan ke dalam neraka, orang alim itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku kok dimasukkan neraka? Padahal pantasnya aku ini masuk surga karena aku ini yang mendakwahkan agama Islam kepada umat. Terus ditanya sama Allah, apakah kamu niat berdakwah itu karena aku? Iya. Terus Allah bilang, bohong. Bukankah engkau niat berdakwah ini karena ingin engkau dikatakan orang yang alim, orang yang alama, dan itu pun sudah engkau dapatkan di dunia. Habis itu nggak bisa jawab sudah, karena Allah tidak melihat jasad dan rupa, namun yang Allah lihat apanya? Walakin yandur fi qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hatinya identik dengan apa? Dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hati-hati, kita niat ngaji, niat belajar, niatnya untuk memahamkan diri ini, untuk buat jalan menuju taqarrub ilallah. Hati-hati, jangan niatnya bukan karena Allah, bahkan untuk makhluk jangan, biar dikatakan alim, biar dikatakan pinter, biar dikatakan wali. Banyak sekarang orang yang berpenampilan mirip wali ya. Amaddakum bi an'ami wa banin. Allah itu yang menganugerahkan kepada kalian an'am, ternak, wa banin, anak, wa jannati wa uyun, dan juga kebun-kebun. Jannah di sini dimaknai kebun-kebun, wa uyun, dan mata air. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Yang aku takutkan, katanya Nabi Hud, akhafu alaikum, atas kalian adzab yaumin azim, akan turunnya azab yang sangat besar di suatu hari. Kenapa? Karena mereka tidak mau ati Allah wa atiur Rasul, enggak mau fattakullah wa atiun, enggak mau
Kalau nggak mau berarti mereka nggak mau bersyukur. Kalau nggak mau bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah berupa ternak, berupa anak, berupa kebun-kebun yang menandakan ini adalah dunia, adalah kekayaan dunia, kekayaan materi, akhirnya mereka digolongkan kepada hamba-hambanya Allah yang tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, maka suatu saat azabnya Allah yang pedih akan menimpa kalian. Ini yang ditakutkan. Di zaman sekarang juga seperti itu. Kita menghormati orang karena orang itu kaya raya. Kita menghormati orang karena orang kaya itu dermawan. Jadi membedakan antara si kaya dan si miskin. Kalau tamunya orang kaya luar biasa penghormatannya. Namun kalau tamunya orang biasa atau bahkan miskin, ya miskin juga suguhannya ya. Nggak disuguhi ya, cuma dikasih air putih menandakan keikhlasan tuan rumahnya. Kalau orang kaya ditanya mau susu, mau kopi susu, mau kopi pahit, ditanya semua mau makan apa. Makanya kata Kanjeng Nabi Muhammad itu, kalau ada umatku menghormati orang lain karena kekayaannya, maka akan hilang 2/3 dari agamanya. Waman tawada'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulatha dinihi. Waman tawada'a, siapa orang yang tawaddu, yang menghormat, li ghaniyin, terhadap orang yang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba, maka Allah akan menghapus thulatha dinihi, 2/3 dari agamanya. Makanya hati-hati menghormati orang. Kalau kita menghormati karena orang itu kaya, karena orang itu bergelimang harta, maka Allah akan mencabut, akan menghapus keimanan kita 2/3, bukan 1/4, tapi 2/3-nya akan dicabut oleh Allah. Jadi kita menghormati orang karena Allah dan Rasulnya ya. Gak ada beda-beda antara si kaya dan si miskin, sama saja. Kata Rasulullah gimana? Wa may yuti'illah wal yaumil akhir fa'akrim daifahu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya kaya, tamunya miskin sama saja. Hormati tamunya, suruh masuk, suruh duduk, kasih suguhan seadanya. Ditanya mau air putih, mau kopi atau susu, ditanya ya. Tamunya karena kena kencing manis, mintanya air putih, air tuyul petak mawon. Oh berarti kena kencing manis. Atau teh hangat mawon, berarti kena emak. Jadi kalau menghormati tamu, menghormati tetangga, itu bukan karena kaya atau miskin, karena itu perintahnya Allah dan Rasulnya, menandakan bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita menghormati tamu, kita menghormati tetangga, bukan karena dia kaya, bukan karena dia miskin, namun karena itu perintah dari Allah, membuktikan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, bahwa besok di hari akhirat akan ada balasannya ya. Besar kecil akan dibalas.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak kebaikannya banyak atau sedikit besok dibalas, sedikit pun dibalas. Tapi kalau sedikitnya kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau kejelekan tetap satu, nggak akan dilipat gandakan, karena Allah itu tidak mendolimi hambanya. Jadi itu kaumnya Nabi Hud ini karena banyak ternaknya, banyak kebunnya, dia itu sombong. Diperingatkan oleh Nabi Hud, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Yang ditakutkan Nabi Hud kepada kaumnya itu adalah azabnya Allah di suatu hari itu yang sangat dahsyat ya. Qalu sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Kaumnya itu menjawab, dikasih peringatan menjawab. Kamu ngasih peringatan, enggak ngasih peringatan, aku pacet aja ya, gini aja, enggak ngefek. Banyak contohnya sekarang seperti itu. Kok enggak duha dulu? Iya, duha enggak duha, kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Kok nggak tahajud tadi malam? Nggak tahajud, nggak kerja nggak dapat duit. Itu ya. Jadi dengan kita semakin paham terhadap suatu hal, suatu ilmu yang diberikan oleh Allah, itu menambah keimanan kita untuk lebih dekat sama Allah, enggak tambah menjauh. Kalau kemudian sampai lihat di kehidupan nyata, misalkan ada orang enggak beribadah, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, tapi kehidupannya tambah hari tambah kaya, hati-hati, itu adalah istidraknya Allah. Dijunjung setinggi mungkin terus diamblesno ya. Sakitnya itu bukan di pantat tapi di sini. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan iman, ketetapan iman, diberi hadiah takwa, sehingga kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau Allah sudah memberi hadiah takwa kepada kita, Allah akan bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau engkau termasuk hambaku yang bertakwa, misalkan engkau ada sebuah permasalahan, aku sendiri yang akan memberi jalan keluarnya. Dan masalah rezeki gak usah khawatir, aku sendiri yang akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatai ya Rabbal alamin.